Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang kriptografi. Jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu ya materi kita sebelumnya mengenai konsep dasar dari keamanan komputer. Nah, di mana bagi teman-teman yang belum memahami atau belum melihat video kita sebelumnya, bisa dilihat di list video ini. Nah, kita telah membahas apa itu keamanan komputer, kemudian mengapa kita perlu melakukan pengamanan terhadap komputer, dan apa sih pentingnya kita memahami keamanan sistem komputer dan informasi, dan apa saja etika-etika dalam penggunaan komputer. Kemudian, apa penyebab dari kejahatan komputer, klasifikasi kejahatan, aspek keamanan komputer, dan model serangan komputer dan lapisan keamanan. Nah, bagian berikutnya yang tidak kalah penting yaitu dalam pengamanan yaitu kriptografi. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus paham dulu apa saja yang perlu kita amankan. Komputer dan sistem informasi ini kita perlu mengamankan yang pertama adalah hardware. Hardware di sini adalah perangkat yang nampak di mata, ya seperti komputernya, servernya, dan berikutnya adalah software. Software ini adalah perangkat lunak yang terdapat di dalam komputer. Nah, berikutnya adalah data atau informasi penting yang sangat berharga yang perlu kita amankan. Dan yang terakhir adalah transmission line ataupun network. Ya, maaf ini K ya, network. Nah, jadi ada 4 hal yang perlu kita amankan di dalam konsep keamanan ini. Nah, berikutnya kita lihat di dalam aspeknya. Untuk hardware, ini akan mengandung aspek availability, yaitu aspek ketersediaan. Jadi ketersediaan dari hardware. Nah, untuk software tersebut, untuk software sendiri, ya itu ada aspek availability, ketersediaan, confidentiality, kerahasiaan, dan integrity. Nah, untuk aspek-aspek ini pada video sebelumnya sudah kita bahas. Nah, berikutnya data. Data di sini ya ketersediaannya yaitu filenya tidak terhapus ya oleh orang-orang yang tidak berhak. Kemudian confidentiality, kerahasiaannya bagaimana, dan integritinya. Dan yang terakhir adalah communication line ya atau networknya ya, availability-nya bagaimana agar ini bisa berjalan aman tanpa dicegat di tengah jalan. Kemudian confidentiality-nya ya, kerahasiaannya bagaimana, dan integritasnya. Ya, ini benar-benar diakses oleh orang yang tepat. Ini kita akan menghilangkan adanya fabrication. Ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat dulu relasi dari komponen-komponen keamanan ini. Nah, ini adalah alurnya. Ya, yang pertama itu adalah pemilik. Pemilik tentu ingin meminimalkan resiko untuk menyelamatkan aset. Ya, dan pemilik ini adalah orang yang memiliki aset. Nah, berikutnya pemilik ini akan memberikan penanggulangan untuk mengurangi resiko. Sedangkan pihak penyerang adalah orang yang memberikan ancaman, ya, sehingga meningkatkan resiko. Nah, ancamannya untuk apa? Untuk mengambil aset. Jadi, ini adalah komponen-komponen di dalam keamanan. Yang pertama adalah pemilik, yang kedua adalah penanggulangan, ketiga resiko, empat adalah aset, yang kelima ancaman, dan keenam adalah pihak penyerang.
Nah, berikutnya solusinya bagaimana agar kita bisa mengamankan sebuah komputer ataupun sistem informasi. Nah, solusinya dengan adanya kriptografi. Kita lihat dulu konsep dari kriptografi. Kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani, ya, terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah secret, kerahasiaan, kriptos ya, asal katanya, dan graphein, writing atau tulisan. Jadi, kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kriptos adalah kerahasiaan dan graphein adalah tulisan. Jadi, tulisan yang dirahasiakan. Nah, jadi kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Konsep lain dari kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti maknanya. Jadi, pesan tersebut kita sandikan sehingga orang lain tidak dapat memahami maknanya. Nah, di dalam keamanan ada 4 aspek ya yang kita peroleh dengan menggunakan kriptografi ini. Yang pertama adalah privasi. Pesan yang dikirim merupakan pesan rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Apalagi ya, ketika kita berkomunikasi di dalam sebuah jaringan, kita akan mengirimkan pesan dari pihak pertama ke pihak kedua. Nah, jangan sampai di tengah jalan dicegat oleh pihak ketiga sehingga kerahasiaan dari sebuah pesan itu hilang. Nah, aspek yang kedua adalah data integrity, bahwa pesan yang dikirim adalah utuh kepada penerima tanpa adanya manipulasi atau perubahan oleh pihak ketiga. Nah, berikutnya adalah authentication. Ya, autentikasi ini adalah penerima yakin bahwa pesan tersebut benar-benar dikirim oleh orang yang sebenarnya, atau istilahnya otentik ataupun asli. Nah, yang berikutnya yang keempat, non-repudiation, yaitu penerima pesan tidak dapat menyangkal ataupun membantah bahwa dia telah menerima pesan tersebut. Nah, ini adalah 4 aspek yang kita peroleh dengan menggunakan kriptografi. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada 6 aspek di dalam keamanan komputer yang harus kita penuhi. Nah, dengan menggunakan kriptografi ini ada 4 aspek yang kita penuhi. Nah, berikutnya adalah terminologi dalam kriptografi. Nah, terminologi ini dapat kita artikan sebagai istilah-istilah yang terdapat di dalam kriptografi. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah pesan, plain text, dan ciphertext. Kita lihat dulu satu-satu. Pesan data atau informasi yang dapat dibaca atau dimengerti maknanya. Pesan dapat berupa data dan ataupun informasi yang dikirim, baik itu melalui kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Plain text merupakan nama lain dari pesan atau bisa juga dengan istilah teks jelas atau clear text. Jadi, plain text ini sama dengan pesan yang bisa dibaca dan dimengerti maknanya. Nah, sedangkan ciphertext merupakan pesan yang telah disandikan ke dalam bentuk lain sehingga tidak dapat dipahami maknanya. Ini ada contohnya, ya. Ini adalah contoh dari plain text. Kita bisa pahami apa maksudnya. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Kita akan mengirimkan pesan ini kepada pihak kedua. Nah, jadi untuk mengamankannya kita bisa menggunakan ciphertext seperti ini. Nah, bagaimana untuk mengubah ini? Insya Allah nanti akan ada pembahasan lebih lanjut bagaimana metode-metode atau algoritma yang terdapat di dalam kriptografi. Nah, hasil dari pengubahan atau penyandian dari plain text ini adalah seperti ini.
Sehingga ketika pihak ketiga ya tidak dapat melakukan manipulasi atau memahami maksud dari pesan ketika kita mengirimkan pesan ya dari pihak pertama ke pihak kedua. Nah, ini contoh untuk gambar ya ketika kita mengirimkan gambar. Nah, ini gambar yang akan kita kirimkan, tetapi ciperteksnya adalah ini ya, gambar ini sehingga orang tidak paham apa yang kita kirimkan. Kecuali mereka mempunyai kunci sendiri untuk membuka ya maksud dari pesan yang disampaikan. Nah, berikutnya terminologi yang kedua yaitu pengirim dan penerima. Istilah dari pengirim dan penerima ya kita bisa lihat di sini adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Sedangkan entitas yang menerima pesan. Entitas ini bisa berupa orang, mesin, komputer, kartu kredit, dan sebagainya. Nah, contoh orang gimana? Orang adalah ya orang yang bertukar pesan antara satu orang dengan orang lainnya. Sedangkan komputer, kartu kredit, ya bisa kita contohkan dengan mesin ATM berkomunikasi dengan komputer server di bank. Nah, istilah berikutnya adalah enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Nah, jadi proses untuk menyandikan ini kita namakan enkripsi. Sedangkan proses untuk mengembalikan ya atau membuka kunci dari ciphertext tersebut menjadi pesan asli kembali ya, menjadi pesan yang bisa kita pahami maknanya disebut dengan dekripsi. Nah, ini contohnya kalau plain text ini untuk tabel. Nah, seperti ini. Ini datanya kita amankan sehingga data yang kita kirimkan ya, data yang diterima oleh penerima adalah seperti ini. Yang sudah disandikan ya atau kita istilahkan dengan ciphertext. Nah, ini nanti akan dibuka kembali oleh penerima untuk memahami maksud dari atau membaca pesan asli dari pengirim. Nah, istilah cipher dan kunci. Cipher adalah transformasi karakter ke karakter atau bit ke bit tanpa memperhatikan struktur bahasa pesan. Nah, maksudnya struktur bahasa pesan di sini, nah seperti ini kita tidak paham ini ada strukturnya, ya. Nah, tidak bisa kita pahami maknanya. Kunci adalah parameter digunakan untuk transformasi enchippering dan dechippering. Jadi kunci ini adalah bisa berupa string ataupun deretan bilangan. Nah, berikutnya kita lihat contohnya. Nah, ini adalah proses dari enkripsi ya. Kita awali dengan plain text. Plain text di enkripsi, kemudian berubah menjadi ciphertext. Dan kemudian dilakukan proses dekripsi sehingga menghasilkan plain text kembali. Nah, contohnya adalah kita mengirimkan pesan. Plain text-nya adalah kirim senjata perang. Kemudian dikasih enkripsi dengan kunci K, ya. Kemudian diubah menjadi ciphertext. Nah, jadi ciphertext-nya menjadi ini. Tipe ini ya, tulisannya seperti ini. Kita tidak paham ini apa maksudnya dan tulisannya pun tidak beraturan sehingga sulit untuk dibaca. Kemudian untuk membuka ciphertext ini kita gunakan lagi kunci K. Jadi antara penerima dan pengirim pesan itu nanti sama-sama memiliki kunci. Ada nanti teori khusus bagaimana tentang kunci ini. Jadi penerima pesan membuka dulu dengan istilahnya dekripsi ya. Kita akan mengubah pesan ciphertext ini menjadi plain text sehingga maknanya bisa dipahami kembali, yaitu kirim senjata perang. Jadi plain text kita ini adalah kirim senjata perang dan sedang ciphertext-nya ini. Nah, itu adalah contoh atau skema dari enkripsi dan dekripsi. Nah,
Terminologi yang kelima ada sistem kriptografi. Sistem kriptografi adalah kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plaintext dan ciphertext yang mungkin dan kunci. Jadi sistem kriptografi ini merupakan algoritma yang terdapat di dalam kriptografi, termasuk itu plaintext, ciphertext, ataupun nanti kunci. Dan istilah yang terakhir adalah penyadap. Penyadap adalah orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Jadi antara pihak pertama mengirim ke pihak kedua, di tengah-tengah ada pihak ketiga yang mencoba untuk menangkap pesan. Tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi. Ya, sistem kriptografi tadi sudah kita bahas, itu tadi ada kunci di dalamnya, ada ciphertext, ada plaintext ya, untuk berkomunikasi dengan maksud memecahkan ciphertext. Nah, jadi penyadap adalah orang yang mencoba untuk menangkap pesan yang dikirimkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Oh ya, ini yang terakhir ya, berarti ada 7. Kriptoanalisis dan kriptografi. Kita lihat dulu, kriptoanalisis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Nah, jadi ada ilmu khusus untuk memahami atau membahas memecahkan ciphertext menjadi plaintext. Namanya adalah kriptoanalisis dengan melakukan analisis-analisis terhadap kriptografi. Pelakunya disebut dengan kriptanalis. Sedangkan kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Ada 7 terminologi yang terdapat di dalam kriptografi. Ya, oke, lihat dulu sebentar ya, sebelum kita lanjut. Nah, yang pertama tadi ada pesan, ada plaintext dan ciphertext. Pesan dan plaintext itu sama maknanya, dan ciphertext adalah pesan yang telah disandikan. Kemudian istilah yang kedua, ada pengirim dan penerima pesan. Istilah ketiga ada enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses menyandikan dan dekripsi adalah membuka sandi. Yang keempat ada cipher dan kunci. Nah, cipher ini yang sudah kita sandikan dan kunci adalah string dan deretan bilangan yang telah disepakati oleh pihak pertama dan kedua dalam membuka pesan. Yang kelima ada sistem kriptografi, apapun yang terdapat dalam algoritma kriptografi. Yang keenam ada penyadap, yaitu orang yang menangkap pesan. Dan yang terakhir adalah kriptoanalisis dan kriptografi. Kriptoanalisis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext, dan kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptoanalisis. Nah, itulah tadi ya. Di materi ini kita sudah bahas mengenai apa itu kriptografi ya. Kemudian sebelumnya kita juga menjemput materi kita sebelumnya, apa saja itu keamanan dan aspek-aspeknya, lapisannya, serta model-model serangan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, agar lebih memahami materi ini, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan kriptografi. Dan yang kedua, berikanlah contoh kriptografi di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.